Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan artikel yang telah saya buat mengenai pengaruh larutan garam NaCl terhadap pertumbuhan tanaman jawer kotok atau Coluss atropurpurus. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nida Naura Zulfa dengan NPM 222154068 dari kelas A jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, yang akan kita bahas pada PowerPoint kali ini diantaranya yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tujuan penelitian, yang ketiga adalah bahan atau metode penelitian beserta cara kerjanya, yang keempat adalah hasil penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah tanaman jawer kotok. Apa sih itu tanaman jawer kotok? Bukannya tanaman jawer kotok itu tanaman jenggir ayam ya? Bukan. Di sini tanaman jawer kotok itu adalah sebuah tanaman. Berbeda ya, tanaman jawer kotok dengan jenggir ayam. Nah, baik, tanaman jawer kotok ini memiliki nama latin Coluss atropurpurus. Nah, tanaman ini yaitu tanaman hias yang dapat tumbuh pada dataran rendah sampai ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut. Nah, tanaman ini berciri khas berwarna ungu, tapi ada juga yang berwarna hijau sampai warna merah. Jadi tanaman jawer kotok memiliki banyak varietas atau banyak macamnya. Nah, tanaman ini bisa tumbuh secara liar ataupun bisa dibudidayakannya dengan melalui stek gitu ya. Nah, tanaman jawer kotok ini juga berasal dari keluarga bunga-bungaan, yaitu dari keluarga Lumiceae atau termasuk ke dalam bunga mint atau Dinetle. Tanaman jawer kotok ini bisa dijadikan sebagai obat loh, tetapi tidak semua tanaman bisa dijadikan obat. Hanya tanaman tertentu saja yang bisa dijadikan obat. Contohnya itu tanaman jawer kotok yang berwarna ungu. Dipercaya daunnya ini bisa menurunkan kadar kolesterol, yaitu dengan cara direbus. Nah, kemudian diminum airnya. Selain itu, daunnya ini juga bisa dijadikan sebagai anti-inflamasi atau anti radang. Misalkan kita akan membudidayakan tanaman jawer kotok, dikarenakan tanaman jawer kotok ini memiliki banyak khasiat, maka dalam perawatannya kita pasti akan membutuhkan air, karena air sangatlah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, kebanyakan orang menyiram tanaman itu dengan air biasa, tetapi ada juga loh yang menyiram tanaman dengan air garam bahkan air gula. Nah, simak penjelasan berikut mengenai manfaat air garam terhadap pertumbuhan tanaman atau pengaruh air garam terhadap pertumbuhan tanaman. Ternyata garam juga sangat berperan penting loh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Garam atau NaCl jika dipecah maka akan menjadi Na+ dan Cl-. Nah, Na+ ini berfungsi sebagai pengganti unsur hara makro yang dapat berfungsi pada tanaman atau dibutuhkan tanaman, yaitu kalium. Nah, sedangkan Cl- ini atau klorin berperan sebagai proses lancarnya proses fotosintesis. Tidak hanya itu loh, garam juga dapat berperan penting terhadap kuatnya akar serta dapat memperkuat daun-daun agar tidak mudah rontok. Tapi tidak semua tanaman tahan loh terhadap salinitas garam atau kadar garam yang terlalu asin, karena air garam mengandung kadar natrium yang cukup tinggi sehingga dapat menciptakan lingkungan beracun dan bahkan dapat membuat tumbuhan itu menjadi layu dan mati. Nah, maka dari itu, di sini saya akan melakukan penelitian mengenai bagaimanakah pengaruh garam terhadap tanaman jawer kotok. Nah, apa itu yang terjadi? Tanaman itu akan tumbuh dengan subur? Apakah tanaman itu akankah layu atau bahkan mati? Nah, simak penjelasan berikut. Penelitian ini saya menggunakan alat dan bahan yang sangat sederhana. Nah, untuk bahannya yang pertama ada garam, yang kedua ada air sebanyak 200 ml, yang ketiga adalah adanya tanaman jawer kotok. Untuk alatnya saya menggunakan sendok beserta gelas plastik untuk menyimpan airnya.
untuk cara kerjanya pun tidak begitu rumit dan ini juga bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, kita hanya mempersiapkan tanaman jawer kotok yang telah tumbuh saja dalam keadaan yang segar dan sehat. Kemudian untuk larutan garamnya kita hanya membutuhkan air yang tadi sebanyak 200 ml, kemudian 1 sendok makan garam, lalu aduk-aduk sampai merata. Nah, setelah larutan garam tadi sudah tercampur rata gitu ya, tidak terlihat butiran-butiran garamnya, kita kemudian siramkan ke tanaman jawer kotok tadi. Kemudian penelitian ini dilaksanakan selama 3 hari dan nanti akan terlihat perubahannya. Inilah hasil gambar penelitian yang telah saya teliti. Nah, pada hari pertama setelah melakukan pemberian garam, keadaan tanaman jawer kotok ini masih sangat segar gitu ya dan subur. Nah, terlihat pada hari keduanya tanaman ini mulai layu, ketinggiannya mulai berkurang, serta daunnya mulai mencoklat dan batang tidak kokoh. Nah, kemudian pada hari ketiga, hari penelitian terakhir, setelah pemberian garam terakhir, tanaman itu dalam keadaan yang layu, hampir mati, daun-daun mulai rontok, kemudian keadaan batang sangatlah tidak kokoh. Nah, terbukti bahwa tidak semua tanaman di sini tahan terhadap salinitas garam. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua tanaman itu tahan terhadap salinitas garam. Nah, contohnya pada perlakuan pemberian garam pada tanaman jawer kotok ini. Nah, bukannya tanaman jawer kotok makin subur atau makin berkembang, tetapi tanaman jawer kotok ini setelah diberikan garam malah layu, bahkan hampir mati gitu ya. Bukti juga bahwa garam tidak hanya memiliki dampak positif tetapi juga memiliki dampak negatif. Salah satunya itu dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena garam tersebut dapat menciptakan kadar atau lingkungan yang beracun karena kadar natrium pada garam ini cukup tinggi. Sekian pemaparan presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.